Lah kalau kita tahu seperti ini nggak bagus, maka cocok dengan kata-kata tadi, jadikan dirimu seperti orang lain. Kalau kita tahu bikin orang menderita, saya tidak mau dibikin orang menderita, ya jangan lakukan. Tentunya kalau kita tahu seperti ini, mau berbuat jahat, ngerem, muncullah satu kebahagiaan untuk diri kita sendiri. Poin kedua, jadikan orang lain seperti dirimu sendiri. Seperti kita sendiri. Contoh, perlakukan orang lain dengan baik. Seperti kita sendiri ingin diperlakukan. Dihargai, dihormati, ditolong, dilayani, dibantu, dikasihi, dan lain-lain. Mau seperti itu, saya mau seperti itu, maka jadikan orang lain seperti Anda yang mau. Kalau kita sadar, kita butuh dilayani, dihormati, ditolong, dibantu. Jangan lakukan seperti itu, lakukanlah orang lain seperti itu. Wah, kalau ini bisa dijalankan, hidup akan bahagia luar biasa. Maka mari setiap orang sadar, mau marah, mau emosi, mau serakah, jangan. Jadikan orang lain seperti dirimu sendiri, hidup akan harmoni. Jawaban paman yang ketiga, paman bilang untuk bahagia. Nomor 3, jadikan diri mereka seperti mereka sendiri. Atau jadikan dirimu, jadi Anda itu mereka untuk mereka sendiri. Apa ini? Contohnya, dalam kehidupan ini sangat bervariasi. Kita patut menghormati, menghargai perbedaan, keyakinan, privasi, adat istiadat, budaya orang lain, sehingga hidup akan menjadi damai. Yang terjadi kita enggak deh, terakhir ini di Indonesia khususnya. Ada saja konflik perbedaan. Saling curiga, saling tidak menghargai perbedaan, akhirnya rentan. Kalau udah rentan gini bahaya. Maka supaya bahagia jadikan mereka seperti mereka sendiri. Saya sendiri diskusi sama orang lain. Agama Pak, agama Buddha, bagus. Bagus sekali, luar biasa. Keyakinan saya kuat. Tapi saya tidak mau nyerang orang lain. Buat apa nyerang orang lain? Begitu serang, melukai orang lain. Lebih baik saya menghargai orang lain, biar mereka juga menghargai agama kita. Maka hari ini saya juga bahagia mendengar 5 wihara kompak jadi satu. Itu kebahagiaan yang luar biasa. Jadi saling menghargai, percaya, saling rangkulan. Nah ini orang lain loh, ini orang lain kita menghormati, melayani, menghargai. Sehingga biar jadi mereka sendiri, kita sendiri. Wah hidup ini akan bahagia. Terakhir, nomor 4. Jadilah dirimu sendiri, engkau akan bahagia. Caranya bagaimana? Paman, supaya saya bisa bahagia, supaya bisa mencampurkan. Jadilah dirimu seperti orang lain, jadikan orang lain seperti dirimu, jadikan mereka seperti mereka, ditambah jadilah dirimu sendiri. Kamu belajar terus nak, sampai kamu mati. Proses belajar untuk kebaikan tidak pernah berhenti, terus menerus. Kalau bisa melakukan 4 proses ini, wah ya luar biasa. Dan saya sangat merasakan jawaban semua ada di dalam ajaran Buddha Dhamma. Buddha Dhamma kita, hoki kita beruntung bisa ketemu ajaran mutiara kehidupan. Saya beruntung tahun 90 awal ketemu Bante Panya. Ketemunya di kaset aja.
mengembangkan potensi diri. Wih, ciamik banget judulnya. Kaset itu. Dong biasanya nggak ngurusi pikiran, ngurusi cung-cung cep, kok sekarang ngurusi potensi diri. Saya sebagai motivator dulu, saya dengar dulu. Wih, luar biasa juga ya. Lama-lama koleksi, lama-lama ratusan kaset. Jadi secara nggak sadar sudah jadi guru saya, nggak diterima, terserah. Bante Utama juga sama, kasetnya banyak. Jadi untuk mengurangi kemarahan, mengurangi emosi, keserakaan, jelas sudah ada di dalam Dhamma, tinggal kita praktek. Sampai kapan Pak? Sampai mati. Sampai selesai tugas kita. Artinya sepanjang proses tadi jika kita mampu praktek dengan baik Dhamma, kita setiap hari akan bahagia, luar biasa. Demikian dari saya, pendek-pendek saja dalam tur panjang. Yang penting pendek tapi berisi. Sekarang mau sharing senam AW. 5 menit saja. Mohon maaf Bante Utama, minta 5 menit saja. Senam AW ditemukan 2012, antara 2012 sampai 2014 saya kena sakit lutut. Berdiri lama sakit, duduk lama sakit, badminton sakit, cenat-cenut, diam duduk, deng, deng. Minimal 5 dokter saya. Dan saya mau cari perbandingan, second opinion di MUNI, Singapura. Cari lagi ke Pineng, berdasarkan MRI, fotonya keluarin. Berdasarkan MRI saya bantalnya habis, bisa dilihat sebelah kanan atas. Bantalannya habis sebelah kanan. Dan harus dioperasi, ganti tempurung. Waduh, takut saya. Ngeri. Akhirnya saya mulai pikir, ada nggak ya cara untuk lututnya sembuh tanpa operasi? Mulai cari cara. Cari di YouTube, internet, tentang yoga, tentang senam, tentang kungfu. Cari. Ketemu. Ringan banget pelajarannya. Setelah ketemu saya latih. Hari ini, puji Buddha, sembuh total. Bahkan mulai bagi ke tempat keluar. Waduh. Banyak orang sakit ternyata. Kepala 4 ke atas mulai hati-hati. Penerobosan, perkapuran. Saya bisa jamin. Jika Anda sebelum kena perkapuran dan penerobosan, kalau latihan senam AW, saya jamin bebas akan sakit itu. Maka bukalah, mulai banyak sekali testimoni. Termasuk sudah melanda ke Surabaya. Di Surabaya ketuanya Bapak Edi dan Bapak Udi, si kembar ini. Ada nggak datang Pak Udi dan Pak Edi? Mana Pak Edi, Pak Udi? Silakan berdiri. Tepuk tangan dulu itu ketuanya. Iya. Dan sudah berkembang ke 4 tempat. Besok pagi 600 orang siap untuk latihan di KONI. Bagi siapa yang mau ikut silakan besok di KONI ya. Jam 6 pagi di KONI. Dan dari latihan ini setelah dianalisa, yang paling membanggakan lagi adalah mahasiswa S2 Universitas Diponegoro meraih predikat terbaik. Tesisnya adalah senam AW S3. Jadi secara akademisi diterima. Maka saya punya pikiran agak gede dikit, agak serakah positif. Bisa ketemu Presiden Jokowi. Sulit nggak? Gampang, masih ada Pak Arief yang bisa bantu. Untuk apa? Untuk memperkenalkan ini produk Indonesia, yang bikin Indonesia, penciptaan Indonesia, dan bahasa Inggrisnya the only one in the world. Hanya satu-satunya di dunia.
Tidak percaya Bapak Ibu, anak-anak yang muda, cari di YouTube. Jutaan video-video. Tidak ada satupun yang sama seperti kita. Dan senam ini termasuk senam terapi otot dan sakit saraf kejepit. Banyak sekali testimoni-testimoni yang sudah sembuh. Jadi dengan latihan senam AW cukup sehari 200 kali. Dijamin sesuai dengan logonya S3. Sehat, semangat, selalu senang luar biasa. Ya sebelum kita latihan 5 menit, kita putar sedikit videonya yang kemarin saya berangkat di Bali. Di Bali, seluruh Bali, desa-desa latihan senam. Tolong tampilkan. Tepuk tangannya mana? Lagunya pun lagu senam AW 3. Ayo senam AWS 3, Andi Wongso sehat semangat senam. Cukup. Cukup sehari latihan. Cukup musiknya. Di belakang udah latihan semua itu. Cukup latihan 200 sampai 300 kali sehari. Maksimal 15 menit. Dijamin bikin MOU. Kita akan lutut sehat, body sehat, muka seger, karma baik akan datang. Mau latihan 5 menit? Mau latihan? Mari ambil tempat. Yang kosong kita isi, segera kita latihan. Mari kita isi, kecuali yang mulia, Bante, jangan dulu Bante, nanti saya khusus saja. Jangan dulu, nggak boleh bergerak dulu. Mari awam masuk ke dalam. Isi penuh isi. Hitung ya 10 kali ya bareng. Tuh. 2. Dengkulnya tekuk dulu. 3. 4. 5. Cukup. Musik. Tunggu sebentar. Musiknya tunggu. Di Medan tidak ada satupun yang tidak ikut. Tanya Pak Ponijan. Semua ikut. Kita masih ada separuh masih diem. Ya, silakan musiknya. Lurus. Ya. Dibetot ke atas. Dibetot ke atas. Mungkin Bapak Ibu tahu Swaiso. Swaiso. Begini 5 kali. Angkat. Kita punya gerakan senam AW 5 kali daripada Swaiso. Ya. Tolong saya ambil Pak Hudi, tim dari, ayo Pak Hudi, percepat. Ini dari BDC. Ayo yuk. Ayo cepat, kau nungguin lagi. Oke, musik. Maju dikit mau di-syuting ini. Nanti gak ada bolong-bolong. Maju dikit ayo. Yang bisa ayo. Yang bisa. Yen. Gedein suaranya. 1, 2, 3. Bareng, angkat. Bareng, angkat. Bareng. Senyum. Lurus. Lihat lututnya. Dengkulnya. Bagus. Lihat otot sikunya lurus.
Ayo ambil tengah ini, kosong tengahnya. 就像天边最美的云朵，春天又来到了花儿开满山坡。 Lututnya sehat. Di dunia tidak ada latihan seperti ini. Penemuan spektakuler, sederhana, bervariasi, dan efektif. Ya cukup. Cukup, cukup. Cukup, lagunya cukup. Satu lagi terakhir. Bodinya lurus, muka senyum. 80 kali sampai 100 kali kita senyum, lurus. Terakhir, musik. Lu ayo, lu. Balik lagi. Lagunya bukan itu, lagunya lain, nomor 2. Lagu kedua. AWS 3. Ayo masuk, masuk. Gairah kita kalah dengan Medan. Nanti lihat video saya, semuanya ikut, seneng, tua muda, happy semua. Ayo, ayo. Ini asli ciptaan orang Bali untuk senam AWS 3. Ayo anak muda ikut. Masa lu bodoh lah, di sini-sini ya. Ayo. Satu, dua, Marilah tiga. semua kita bersama-sama goyangkan badan, ayo badan digoyang. Gerakan kaki ikutilah irama, tubuh sehat hati pun senang. Mana suaranya? Hilangkan semua segala duka lara, ayo di sini kita riang gembira. Inilah kita dunia satu keluarga, damai bahagia tercipta. Ayo senam AWS 3, Andri Wongso. Mana suaranya? Kesehatan nomor 1 dan yang utama, pikiran dan hati pun senang. Oke. Cukup. Ayo senam AWS 3, Andri Wongso sehat semangat senang. Ayo kesehatan. Baik, nanti siapa yang mau berminat untuk latihan di tempat Pak Udi, ya, free. Ya, dengan demikian selesai sudah sharing saya. Namo Buddhaya. Mohon maaf Bante, nyuri waktu 10 menit. Iya, kita beri tepuk tangan yang meriah buat Andri Wongso. Ya, saudara sekalian, bagi Anda yang punya persoalan lutut ya, saraf kejepit dan yang lain-lain yang kejepit, senam AWS 3 memang sangat membantu dan lagunya banyak. Bisa lagu-lagu lama, lagu-lagu baru, tadi khusus diciptakan dari Bali ya Pak Awe ya. Dari Bali, jadi mudah-mudahan kita doakan nanti dengan bantuan Pak Arif Harsono yang sangat dekat dengan Presiden. Ya Presiden kita kan masih lama ya Pak Arif ya. Nanti Pak Andri Wongso bisa diterima oleh Presiden kita nanti supaya disampaikan bagaimana manfaat dari senam AWS 3 ini. Siapa tahu bisa punya hari olahraga juga yang lain tentang senam ini ya. Sekali lagi tepuk tangan buat pencipta senam AWS 3 Putra Indonesia yang beragama Buddha. Bukan kebetulan ya, memang beragama Buddha gitu ya. Saudara sekalian, mari kita sambut pembicara kedua kita yang juga tidak kalah luar biasanya. Beliau ini dikenal baik di seluruh Nusantara. Saya pribadi berkarma baik karena pernah beracara dengan beliau hampir lebih, bukan hampir, lebih 100 kali. Saudara, 100 kali dengan beliau di seluruh Indonesia kecuali 2 provinsi yang ujung ke ujung yang belum. Saya mau tanya di sini ada orang Aceh enggak?
Mana orang Aceh? Orang Aceh ada loh. Tepuk tangan buat orang Aceh. Yang kedua, orang Papua mana? Ada orang Papua juga loh. Luar biasa. Bante Utamo sebaiknya jika ingin meninggalkan dunia dengan baik, dua provinsi ini melalui saya, Provinsi Aceh, meminta beliau sangat nanti mudah-mudahan dari teman-teman Aceh, tolong kabari teman-teman Aceh biar nanti semua di depan pintu nungguin Bante ya. Biar suatu hari Bante Utamo Mahathera bisa berbicara di Aceh. Kalau di Surabaya mungkin kita sering ya Bante. Apalagi di kota Medan, kota kelahiran saya juga pasti sangat sering. Jakarta apalagi dan seterusnya ya. Beliau adalah sedikit biku yang ditunggu di banyak tempat. Ya, beliau dengan timnya yang luar biasa telah menciptakan banyak DVD. Yang tadi Pak Awe sampaikan, DVD beliau itu bukan hanya ditonton oleh komunitas Buddhis, tetapi juga komunitas non-Buddhis. Karena isinya membawa semangat toleransi. Seperti yang tadi Pak Awe sampaikan pada poin ketiga. Ya, jadikan mereka seperti mereka sendiri. Jadi itu kan intinya toleransi sebetulnya. Bante Utamo memiliki ceramah-ceramah yang sangat luar biasa soal itu. Kami pernah di satu kota, mungkin di Pekalongan. Ini teman-teman dari Pekalongan hadir semua ini. Ibu-ibu dari Pekalongan dan ini satu kelompok dari Pekalongan. Itu ada biarawati juga hadir yang mengikuti ceramah beliau. Bante Utamo Mahathera ini dengan demikian adalah tidak salah jika Sangga Theravada Indonesia pada tahun 2014 memberikan penghargaan kepada beliau. Di tahun 2016 beliau mendapatkan penghargaan dari Indonesian Professional Speakers Association sebagai Certified Public Speaker. Langsung diserahkan oleh presidennya saudara. Siapakah presidennya? Yang sedang berbicara ini. Enggak, karena ini penghargaan, cerita penghargaan ini kan, kelompoknya penghargaan. Pada tahun 2019 kemarin, ternyata negara juga mengapresiasi beliau melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha, Kementerian Agama Republik Indonesia, memberikan penghargaan kepada beliau sebagai seorang yang sangat berjasa dalam menyampaikan nilai-nilai luhur, nilai-nilai kebajikan kepada masyarakat luas Indonesia. Dan penghargaan tidak berhenti di sana. Beliau memiliki dua penghargaan yang lain dari Museum Rekor Dunia Indonesia yang kita kenal sebagai MURI. Singkatannya yang benar adalah Museum Rekor Dunia Indonesia. Yang pertama sebagai inisiator pencipta musik meditatif pertama di dunia. Boleh kita berikan apresiasi untuk yang ini ya. Dan yang kedua, penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia alias MURI kepada beliau langsung diserahkan pada hari saat beliau berbicara di Jakarta oleh pendiri Museum Rekor Dunia Indonesia, Bapak Jaya Suprana, yang waktu itu mendengar beliau langsung menyampaikan materi. Pak Jaya bertanya, Ponijan, apakah Bante sudah menyiapkan diri untuk materi ini? Saya jawab, sepanjang saya tahu Bante Utamo biasa kalau menghadiri sebuah talk show, beliau hanya membawa diri. Beliau tidak pernah membawa telepon genggam yang saya lihat untuk melihat catatan, tidak pernah membawa komputer jinjing alias laptop, tidak pernah juga membawa catatan. Kok bisa begitu? Ya itulah kehebatannya Bante kami ini. Bante kami ini memang hebat. Ya Bapak jarang sih ikut makanya nggak tahu. Saya kasih tahu sekarang. Dengan demikian langsung pendiri MURI memberikan penghargaan hari itu juga kepada beliau sebagai pembicara yang mengkreasikan cerita,
langsung di tempat acara. Yang Mulia Utama Mahathera, kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah sekali. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Yang Mulia Utama Mahathera. Terima kasih Pak Ponijan. Kepada sangga yang saya hormati, terutama Bante Panya, kemudian juga ada Bante Kemadaro yang menjadi ketua panitia, kemudian Pak Desa Nayaka, Bante Sugito, dan serta yang lain-lain, tamu undangan, dan para umat Buddha dari berbagai tempat. Ketika tadi saya masuk, saya melihat banyak bis dengan berbagai nomor polisi yang menunjukkan asal daerah. Ada dari Banyuwangi, dari Blitar, Tulungagung, dan lain sebagainya. Sehingga kemudian saya lalu berpikir, kok bisa ramai seperti ini ya? Acara apa ini? Wah, ini adalah acara pesta Dharma, Dhammavagansa. Wah, semua orang dari tempat yang jauh datang. Bahkan dikatakan tadi dari Pekalongan betul datang. Dari luar negeri datang, betul. Semuanya mereka datang. Dan sebetulnya kenapa mereka datang? Ini yang belum terjawab. Tapi setelah saya renung, apalagi Pak Ponijan barusan tadi menyampaikan bahwa saya sudah biasa kalau ceramah di Surabaya. Bukan sesuatu yang luar biasa. Jadi yang luar biasa siapa ini? Oh, Sangga Pamoka. Ketua Sangga kita dalam banyak kesibukan memang tidak sempat untuk ke pelosok-pelosok, ke daerah-daerah, ke Blitar, ke Banyuwangi, ke daerah-daerah yang lain beliau tidak sempat. Tapi ketika beliau sudah sampai di Surabaya dan panitia memberikan kesempatan untuk hadir, sehingga tadi Pak Satimin mengatakan, wah ini jatahnya diambil, jatah pembinaannya oleh Bante Kemadaro, karena kita bisa berkumpul bersama dan kita bisa mendengar nasihat yang disampaikan oleh Bante Panya. Karena itu saya sangat berbahagia atas kehadiran Anda untuk bersama-sama bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bante Panya di awal acara kita ini. Ya, baik. Kemudian tadi Pak Po juga menyampaikan bahwa mengumpulkan 4 orang kita ini memang tidak gampang. Itu tadi juga mengulas apa yang disampaikan oleh Bante Kemadaro di dalam sambutannya. Bahwa dimulai dari saya tadi, katanya saya ini ya sulit untuk bisa berkumpul, punya waktu yang sama dengan Bante Panya. Betul, karena kita masing-masing ada kesibukan. Kemudian Pak Po meningkatkan lagi. Lebih sulit lagi adalah Pak Andri Wongso. Karena beliau menyatakan atau beliau sudah dikenal sebagai motivator nomor 1 di Indonesia. Itu memang sulit. Dalam batin saya setelah Pak Po cerita yang lain-lain, kok Pak Po enggak ngomong dirinya sendiri? Kan lebih sulit lagi mengundang komunikator nomor 1 di Asia. Wow, kelasnya Asia loh, Asia. Nah, saudara-saudara, jadi 4 orang kita sudah berkumpul. Kemudian kita membahas tema yang sama. Bante Panya membahas dengan baik sekali. 85% bahan dari Pak Andri Wongso sudah diambil Bante Panya. Wah, luar biasa. Kenapa? Karena Bante Panya yang ngasih temanya.
ngasih temanya bahas sendiri. Nah, kita nggak kebagian. Aduh. Ya tapi ya sudah, Pak Andri Wongso dapat 15%. Yang luar biasa Pak Andri Wongso adalah beliau bisa mengubah, memberikan makna yang baru. Saya tadi juga mikir Pak Andri ini mau ngomong apa ya, karena ini kan temanya tentang keserakahan sebagai bom, kemarahan sebagai bom. Padahal biasanya Pak Andri Wongso justru membuat orang itu lebih bersemangat untuk berjuang, membangkitkan bom semangat di dalam batinnya orang-orang. Sekarang suruh tidak boleh serakah. Saya sudah pikir, apa ini yang mau keluar? Ternyata beliau bisa mengubah, yaitu keserakahan itu bukan keserakahan kalau ada yang dipakai untuk yang lain. Tadi dicontohkan dengan contohnya Pak Arief yang sukses tapi juga masih mau berbagi. Memang luar biasa sekali ini ketua kita yang Pak Arief Harsono ini, yang saya pernah satu panggung bersama beliau dan sangat menghargai usaha beliau yang luar biasa, termasuk kisah bersama Nyonya. Hari itu hadir enggak ya Nyonya ya? Diceritakan tentang penggunaan oksigen di dalam kamar. Yang saya bayangkan, wah ini oksigen ini mesti pakai masker. Ternyata Pak Arief menjelaskan cukup dibuka di dalam kamar dan istri menjadi sehat bahagia dengan oksigennya. Nah ini beliau sukses dan berbagi. Itu yang didefinisikan pengertian oleh Pak Andri Wongso dengan baik sekali. Nah saudara-saudara, Pak Andri Wongso sudah mengambil 15%. Jadi saya kebagian apanya ini? 85% Bante Panya jelaskan sendiri ya. Wah ini keynote speaker atau narasumber ya. Sekarang 15% diambil, lalu saya tidak ada bagiannya. Cuman tadi saya melihat dua pembicara awal, yang lain-lain selalu menyinggung keserakahan dan kemarahan. Padahal tema kita adalah mewaspadai bom keserakahan, kemarahan untuk menjaga kebahagiaan. Jadi sekarang karena 100% sudah digunakan oleh Bante Panya dan Pak Andri Wongso, maka saya akan menggunakan sisi yang lain, yaitu saya mulai dari kebahagiaan. Dalam banyak kesempatan, seseorang kadang sulit membedakan antara kebahagiaan dan kesenangan. Orang menganggap sama bahagia itu dan senang. Sehingga ketika orang mengatakan, aduh saya bahagia bisa nonton, bisa ketemu Bante Panya. Ya, tadi Bante Panya sudah menyampaikan di ruang jumpa di awal, di ruang tunggu, saya baru turun mobil, sudah ada yang ngajak foto. Dalam batin saya, untung Bante tidak melayani. Kalau Bante melayani, semua rombongan pasti kepingin foto sama Bante Panya. Karena Bante adalah orang yang paling ditunggu pada hari ini. Buktinya saya liwat nggak diajak foto. Kemudian apakah saya lalu timbul marah? Kok Bante Panya diajak saya enggak ya? Tapi saya bisa memaklumi, sama dengan Pak Andri Wongso saja mobilnya ditubruk rusak bisa maklumi, apalagi saya cuman nggak ada ijak foto, nggak apa-apa, biarin aja. Hari ini kan bintangnya memang bukan saya, Bante Panya yang bintangnya, sudahlah. Ada anak kecil kok ketawanya keras banget. Nah, saudara-saudara,
Jadi orang mengatakan, aduh bisa foto, bisa berkumpul begini, bahagia. Itu bukan bahagia. Ketika kita mendapat sesuatu, itu kita hanya senang. Di dunia ini, kalau tadi Bante Panya menjelaskan tentang indria, kepuasan indria, apakah itu ada penglihatan, pendengaran, ya, kemudian ucapan atau rasa dan lain sebagainya. Indria ini adalah tempatnya masuk objek-objek indria. Kalau kita bahagia karena kita mendapat masukan dari indria, kalau kita merasa senang, ya kita merasa sesuatu yang berubah dalam batin kita karena mendapat objek-objek indria, sebetulnya itu bukan bahagia, tetapi itu senang. Jadi mata melihat layar di belakang ini jelas sekali. Layar di samping-samping jelas sekali. Objek-objek itu menyenangkan, bukan membahagiakan. Makhluk yang pertama itu senang kalau mendapat. Jadi misalnya begini saudara, Anda sedang makan, kemudian ada kucing mengeong. Kucing mengeong. Anda bisa nirukan sendiri, kan tadi senam sudah Anda nirukan. Bagaimana kucing mengeong? Persis, bagus. Nah, saudara-saudara, loh ini berarti Anda ada kerjasama ya. Anda datang bersama-sama kita membangun suasana. Nah ada kucing mengeong. Backsoundnya, kucing mengeong. Betul. Nah, kemudian kita baru makan. Kita baru makan, kemudian ada kucing mengeong. Lalu dikasih kerupuk. Karena kita ada kerupuk, kita kasih kerupuk. Kucing ini kemudian mendapat kerupuk. Dan dia hanya senang, bukan bahagia. Senang karena mendapat. Kemudian ikan di kolam atau ikan di akuarium. Ini kalau di Blitar pasti Anda kenal dengan peternakan ikan koi. Siapa di sini yang beternak ikan koi? Tunjuk jari dari Blitar. Wah, 1, 2, nah ada beberapa sudah tunjuk jari. Saudara-saudara, ikan itu kalau kita baru mendekat saja, yang biasa ngasih makan, baru mendekat saja, ikan itu sudah datang. Kemudian begitu kita menyebarkan makanan, wah, berebutan, senang mendapat makanan. Jadi saudara-saudara, kucing senang mendapat kerupuk, ikan senang mendapat makanan ikan. Kita bagian dari alam, kita juga senang kalau mendapat sesuatu. Misalnya, pulang dari acara di Surabaya ini, Anda membawa oleh-oleh. Kemudian dikasihkan anak di rumah. Ketika dia mendapat oleh-oleh dari Anda, dia senang. Mendapat itu menimbulkan senang. Belum tema kita Mas Yan. Dan kita di dalam bekerja, kita bekerja untuk apa? Untuk mencari nafkah, untuk mendapat keuntungan. Sehingga begitu mendapat keuntungan, senang. Saya bisa mendapat keuntungan segini 1 bulan. Saya bisa mengumpulkan duit segini selama 1 tahun. Senang karena mendapat. Nah, saudara-saudara, senang mendapat ini ada berbagai macam hal ya. Nanti senang mendapat uang, senang mendapat kelulusan, kenaikan kelas, senang mendapatkan pasangan hidup, senang mendapatkan keturunan,
senang mendapatkan peralatan baru, handphone baru, senang mendapat. Itu definisi senang. Tema kita hari ini adalah berbicara tentang kebahagiaan. Bahagia itu bukan karena mendapat. Bahagia itu karena kita mau memberi. Ini sedikit beda manusia dengan kucing. Kalau kucing tadi dikasih kerupuk, dia makan langsung di bawah meja. Langsung kriuk-kriuk di situ. Ketika dia kriuk-kriuk di situ, kucing lain datang. Kucing garong. Kucing garong ini datang, langsung kucing yang pertama, langsung menunjukkan muka jeleknya, kalau perlu mengancam pakai cakarnya. Sampai walaupun disebut kucing garong, dia mundur. Selangkah demi selangkah, demi selangkah, mundur. Kucing tidak mau berbagi. Karena memang watak kucing. Ikan koi. Di sini ada yang punya ikan koi. Tadi saya kan ngomong yang ternak koi. Sekarang yang punya ikan koi. Enggak ada. Oh, ada beberapa. Oke. Saudara-saudara, ikan koi, kalau sekarang Anda bagi ini di kolam ya, kolam koi, kemudian Anda bagi makanan, koi itu akan rebutan, tetapi tidak pernah berbagi. Rebutan, cep. Terus saya kasihkan sebelah saya ya. Sebelah saya ini soalnya koinya sudah buta, sudah katarak. Jadi sekarang dia nggak bisa lihat makanannya yang mana. Jadi ini saya kasihkan sebelah saya. Terus saya nyari lagi, kasihkan sebelah saya. Saya belum pernah ketemu ikan koi seperti itu. Apakah ada di antara Anda yang pernah lihat seperti itu? Pernah? Tidak ada. Kenapa? Karena memang ini wataknya ikan koi. Sama dengan wataknya kucing. Sama dengan wataknya yang lain. Saudara-saudara, sekarang kita pasti senang karena mendapat. Siapa di antara Anda tidak senang kalau dapat duit? Ngomong, kalau saya dapat duit senang namanya serakah Bante, saya enggak mau, ini kan bom. Ayo, siapa yang enggak senang dapat duit? Ngomong serakah. Semua senang mendapat. Senang mendapat. Senang mendapat pasangan hidup dan lain-lain. Walaupun nanti akhirnya seperti Bante Kemadaru di awal tadi, senang nyampe sini atau di atas orang yang tidak bisa nyampe karena tempatnya penuh, atau tidak senang karena kedinginan dan lain sebagainya, itu nanti jadi kita panjang ceritanya dan itu nanti levelnya menjadi advance. Dan maaf, untuk level advance saya enggak bisa. Bukan bidang saya. Itu bidangnya Bante Panyawaro. Itu beliau level advance. Saya yang enteng-enteng saja. Guyonan parikeno. Saudara-saudara, kita ketika mendapat uang senang. Tapi kalau hanya berhenti sampai kita saja, maka kita ini tidak ada beda dengan kucing. Kita tidak ada beda dengan ikan.
kita tidak ada beda dengan ayam. Hampir banyak orang punya ayam kan di sini. Coba sebarin beras. Wah, yang lain mau datang, saya nggak bisa niru kan, tapi ya kira-kira seperti itu. Pokoknya diusir, ayam-ayam lain diusir. Ini berasku. Wataknya seperti itu, saudara. Ketika kita hanya nerima, tidak mau berbagi, itulah watak alam yang pertama. Sama dengan kucing, dengan ikan, ayam, kambing, kuda, kerbau, anjing juga sama. Anjing juga sama. Sama. Tapi tentu kita tidak mau kan disamakan dengan kucing dan lain-lain tadi. Nah, saudara-saudara, karena itu ada watak yang kedua yang jauh lebih baik. Dan itu yang menimbulkan kebahagiaan. Yaitu ketika kita memberi. Bahagia itu datang karena kita mampu berbagi. Kalau senang datang karena kita menerima. Kalau bahagia datang karena kita mampu memberi. Saudara-saudara, apakah kita bisa berbahagia karena memberi? Bisa. Contoh yang paling sederhana bahagia karena memberi itu adalah seorang ibu. Di dunia ini isinya hanya dua kelompok, pria dan wanita. Ada kelompok lain? Hanya pria dan wanita kan? Loh, kenapa Anda ketawa? Hanya dua toh? Berarti melek mata, pasti ketemu lawan jenis. Betul? Kenapa? Loh, belum apa-apa. Melek mata pasti ketemu lawan jenis toh? Ya. Nah, saudara-saudara, kalau ketemu lawan jenis, kemudian ada pernikahan. Kalau kita ini kan single, karena kita bertekad untuk sendirian. Ya, kita bukan jomblo. Maaf.